Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Faiza Maharani dengan NIM 67102430002. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan dan konfigurasi AWS Lambda yang terintegrasi dengan Amazon Event Bridge untuk menjalankan fungsi otomatis. Sistem ini digunakan untuk menghentikan instance Amazon EC2 secara terjadwal tanpa memerlukan server yang masih aktif. Melalui langkah-langkah yang akan saya jelaskan nanti, dapat dilihat bagaimana layanan serverless AWS dimanfaatkan untuk efisiensi pengelolaan sumber daya dan otomatisasi operasional di cloud. Untuk langkah yang pertama, kita di sini start lab terlebih dahulu. Lalu kita tunggu sampai tulisan AWS di sebelah kiri berwarna hijau. Oke, karena di sini sudah berwarna hijau, ini kita klik aja. Lalu selanjutnya pada bagian kiri ini kita cari Lambda. Kalau sudah dicari, ini kita klik. Setelah itu kita create a function. Setelah itu kita pilih yang author from scratch. Lalu function names-nya kita ketik my stop inator. Lalu runtime-nya ini kita ubah menjadi Python 3.11. Kenapa kita pakai Python 3.11? Karena Python memiliki dukungan SDK AWS yang stabil dan mudah digunakan. Selain itu, fungsi ini juga menggunakan IAM role yang sudah tersedia, yaitu myStopInator role, yang berfungsi untuk memberikan izin kepada Lambda agar dapat mengakses dan mengontrol layanan EC2 secara aman. Lalu yang change default execution role-nya kita klik. Di sini kita pilih yang use an exiting role. Terus role ini kita pilih my stop inator role. Lalu kita langsung create function aja. Ini dismiss. Setelah fungsi Lambda berhasil dibuat, tahap selanjutnya itu menambahkan trigger menggunakan Amazon Event Bridge. Nah, setelah fungsi Lambda berhasil dibuat, tahap selanjutnya kita akan menambahkan trigger menggunakan Amazon Event Bridge. Di samping kiri ini ada add trigger, kita klik. Lalu kita pilih source-nya itu, kita ketik Event Bridge. Ini paling atas kita klik. Terus ini kita pilih yang create a new role. Di sini role name-nya itu dikasih dengan nama every minute. Terus role type-nya itu schedule expression. Schedule expression-nya itu kita ketik red. One minute. Lalu kalau sudah semua kita tambahkan. Nah, Event Bridge ini berfungsi sebagai penjadwal yang akan menjalankan Lambda secara otomatis. Trigger dikonfigurasi menggunakan schedule expression dengan format thread 1 minute, sehingga fungsi Lambda akan dipanggil setiap 1 menit.
Lalu tahap berikutnya, jika sudah membuat triggernya ini, kita akan mengkonfigurasi kode lambda function. Setelah itu kita scroll ke bawah, ini kita masuk di code. Lalu langkah selanjutnya yaitu pada pengkodean di sini kita hilangkan dan diganti yang ada pada modul. Setelah itu pada regionnya itu kita ganti sesuai dengan United States-nya. Lalu pada instansinya kita cari di sini, kita cari EC2. Nah, terus kita pencet instansinya. Nah, di sini pada instansi 1 diklik. Ini posisi instansinya itu running. Lalu instance ID-nya kita copy. Lalu kita balik ke lambda-nya. Lalu pada instansinya itu kita ganti dengan ID yang sudah di copy tadi. Lalu langkah selanjutnya itu di sini kita langkah selanjutnya itu kita deploy, dan ini udah successfully update. Lalu kita ke monitor. Ini. Lalu kita di sini cari EC2. Terus kita masuk ke instance lagi. Nah, ini pada instance 1 itu tampilannya udah stopping. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke modul, terus kita submit. Ini yes. Ini sudah keluar nilainya, berarti tandanya kita sudah mengerjakan semuanya dan tidak ada kegagalan. Selanjutnya kita langsung ke Nlab aja. Yes. Nah, dapat disimpulkan dari pengujian tadi bahwasanya integrasi AWS Lambda dan Amazon Event Bridge merupakan solusi yang efektif untuk otomatisasi manajemen resource cloud. Sistem ini tidak hanya mengurangi beban pengelola manual, tetapi juga membantu mengoptimalkan biaya operasional serta meningkatkan efisiensi penggunaan infrastruktur cloud. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.